yang rencananya berangkat dari rumah jam 7 untuk ke kantor, yang ada ini baru bangun jam 7. Sehingga akhirnya sampai di kantor telat deh. Nah, akhirnya karena ini dilakukan terus-menerus, berulang-ulang, akhirnya jadi suatu kebiasaan. Halo, what's up teman-teman? Saya Wong Agus Cahyadi, biasa dipanggil WAT. Kali ini saya mau membahas soal salah satu kebiasaan buruk kita atau sifat buruk kita, yaitu menunda-nunda atau bahasa kerennya procrastination. Sudah menjadi sifat dasar manusia, pengennya ngerjain yang nyaman-nyaman aja, dan biasanya yang menjadi tanggung jawab atau yang menjadi justru pekerjaan penting ditunda-tunda. Udah kebiasaan banget nih buat kita nunda-nunda kerjaan. Contoh yang paling sederhana adalah pagi-pagi nih. Biasanya kalau kita bangun pagi, padahal malamnya kita udah berencana nih, pengen bangun jam 6. Sudah nyalain alarm, begitu jam 6 alarm berbunyi, aduh rasanya entaran lagi deh. Pengen tiduran lagi deh 30 menitan lagi, maka kita memencet tombol snooze, kemudian kita melanjutkan tidur. Nah 30 menit kemudian kita mikir lagi, aduh 30 menit lagi deh, kita pencet lagi tombol snooze sekali lagi. Yang rencananya berangkat dari rumah jam 7 untuk ke kantor, yang ada ini baru bangun jam 7. Sehingga akhirnya sampai di kantor telat deh. Nah akhirnya karena ini dilakukan terus-menerus, berulang-ulang, akhirnya jadi suatu kebiasaan. Karena ini sudah menjadi kebiasaan, di mata bos, kok kayaknya performance kita kurang bagus karena kita orangnya nggak on time alias suka telat. Nah, contoh lain lagi nih, yang biasanya di anak muda nih, khususnya cowok-cowok. Pacaran udah bertahun-tahun, biasanya pikirannya nunda-nunda aja. Padahal yang cewek mikir, ini kapan ya gua dipinang? Tapi yang cowok selalu alasannya nunda terus. Dengan alasan belum punya duit lah, belum punya rumah lah, belum siap lah, ya. Terus tiba-tiba tahu-tahu tuh cewek udah ditikung sama cowok lain, langsung dinikahin. Nah, gigit jari deh. Ini nih masalahnya nunda-nunda terus, nggak pernah siap untuk komitmen serius. Nah, contoh seputar kesehatan. Biasa deh, cita-cita pengen diet biar body six pack dan olahraga. Ya, tapi tiap kali mau olahraga, aduh rasanya males banget. Terus tiap kali ada martabak, KFC, bakmi, wah langsung deh tagline-nya berubah. Diet starts tomorrow. Ya, akhirnya waktu kita muda, udah deh kita tumpuk tuh lemak. Ya, begitu usia 30-an, tahu-tahu yang ada kolesterol, tekanan darah tinggi, diabetes. Baru deh nyesel kemudian. Saya punya kisah pribadi saya nih. Ya, kisah yang berakibat serius, berakibat fatal dan ngabisin duit. Dulu saya kemana-mana naik motor. Jadi waktu kuliah sambil ngajar les privat, keliling-keliling pakai motor. Dulu saya pakai motor Yamaha yang dimana butuh pakai oli samping gitu ya. Nah di dashboard motor udah kelihatan lampu menyala-nyala bahwa saatnya untuk refill oli samping. Aduh lagi buru-buru nih, hari ini nggak sempet lah, udahlah bablas aja, hajar aja, sikat aja. Udah besok pas bangun berangkat, lampunya nyala lagi. Aduh hari ini urgent banget nih, waktu mepet nih kemana-mana. Udah deh, besok aja deh. Nah terjadi berulang-ulang sampai akhirnya tahu-tahu itu motor mogok, nggak bisa jalan sama sekali. Masuk deh bengkel. Tahu teman-teman apa yang perlu dilakukan? Itu ada apa ya namanya, pistonnya nyangkut gitu ya di silinder. Nah itu katanya perlu dikorek. Ya, akhirnya dikorek lah, udah motor nginep berhari-hari, dikorek ya, diperbesar kapasitas pistonnya supaya nggak nyangkut lagi. Yang biaya oli samping yang tadinya puluhan ribu, akhirnya habis deh jutaan. Ini nih penyakit gara-gara sukanya menunda-nunda. Kebiasaan menunda-nunda pasti ada resikonya. Ada akibatnya yang kadang-kadang bersifat fatal. Sesuatu yang sudah hilang tidak bisa kembali lagi. Contoh nih, ini sebuah kertas. Kalau saya sobek, kalau kita mau mengembalikannya, tentunya kita selotip. Tapi
pasti sudah tidak sempurna lagi. Ini hanya sebuah kertas. Bagaimana dengan hidup kita? Hari ini pada saat syuting dilangsungkan adalah bulan Juli 2020. Di bulan Juli 32 tahun yang lalu merupakan bulan pertama di mana saya mulai cari uang sendiri. Pada saat itu papa saya sudah meninggal dan saya baru mau masuk SMA dan mulai mengajar les privat seorang murid SD kelas 5. Saya pernah dengar bahwa katanya kalau pengen sukses dalam hidup, banyak rezeki dan menjadi kaya raya, berikanlah gaji pertamamu pada orang tuamu. Nah, saya sudah membayangkan dengan semangat, dengan excited, semangat kerja. Saya setiap hari dari Senin sampai Jumat mengajar les privat. Dengan cita-cita, wah, akhir bulan tanggal 31 Juli saya akan mendapatkan gaji sebesar Rp35.000 dan saya akan berikan pada mama saya. Semangatnya luar biasa. Saya sudah membayangkan, wah, kalau misalnya ini amplop gaji saya berikan pada mama saya. Dan harapan saya adalah mama saya terharu, menangis atau menitikkan air mata dan memeluk saya dan mengucapkan mungkin, waduh, kamu anak yang berbakti, sambil mungkin berlinang air mata. Itu adalah rencana saya. Sayangnya tanggal 22 Juli, saya masih ingat hari itu hari Jumat. Saya masih tidur di tempat tidur saya. Tiba-tiba ada suara-suara teriakan cici saya dari kamar sebelah, di mana kamar sebelah merupakan kamar mama saya. Saya langsung meloncat dari tempat tidur dan berlari ke kamar mama saya dan saya menemukan mama saya dalam kondisi terlentang seperti orang tidur, tapi sayangnya mulutnya berbusa-busa. Singkat cerita, kami membawa mama ke rumah sakit dan ironisnya sore itu mama meninggal dunia, terkena serangan stroke dan meninggalkan kita semua 6 anaknya. Cita-cita saya pupus untuk memberikan amplop gaji pertama kepada mama sebagai lambang berbakti kepada orang tua. Saya sering berandai-andai, andai mama saya diberikan tambahan 9 hari saja. Karena kejadian meninggalnya mama saya adalah 22 Juli, seharusnya 9 hari kemudian saya bisa menerima gaji pertama saya dan bisa sedikit berbakti kepada orang tua, memberikan gaji saya yang hanya Rp35.000 tersebut. Sayangnya nasib berkata lain. Jadi saya hari ini ingin menghimbau teman-teman, terutama yang masih muda, yang masih memiliki orang tua, lakukanlah sesuatu apabila mungkin, sesegera mungkin, untuk tidak ditunda-tunda. Berbaktilah kepada orang tua sekarang. Ya, itu kisah saya yang tragis. Tapi apa yang sudah berlalu, nasi sudah jadi bubur. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang kita bisa lakukan adalah sesuatu yang masih di masa depan. Jadi pastikanlah teman-teman untuk melakukan yang terbaik buat orang tua, untuk tidak menunda-nunda, karena kalau sampai sudah terjadi, yang ada hanyalah penyesalan. Penyesalan yang bisa saja menjadi penyesalan seumur hidup. Engkong saya dari Cina pernah memberikan nasihat. Don't put off until tomorrow what you can do today. Sesuatu yang ada jangan pernah ditunda. Jangan sampai terlanjur tiada, menyesal pun percuma. Oke, kalau teman-teman punya cerita sendiri tentang sesuatu, tentang penundaan misalnya atau penyesalan, silahkan komen di bawah ini ya. Dan please jangan lupa like and subscribe channel WAT Inspiring. Saya Wong Agus Heri dari Inspiring. See you in the next episode.